Tentang siapa kelompok Wagner ini, siapa orang-orang di dalamnya, dan mengapa mereka pernah memberontak. Kalian pasti pernah mendengar tentang istilah pasukan bayaran, terutama dari film tahun 2008. Seorang mantan tentara Amerika yang menjadi pasukan bayaran untuk menyelamatkan tawanan di Vietnam. Pasukan bayaran adalah sekelompok orang yang sebagian besar adalah mantan tentara, dan ada juga mantan narapidana di antara mereka. Mereka disewa untuk bertempur atas nama suatu negara atau bangsa tanpa memiliki kepentingan atau masalah politik pribadi karena mereka dibayar dalam jumlah besar untuk melakukan tugas mereka. Mereka sebagai warga sipil bersenjata yang dibayar untuk melakukan operasi militer di zona konflik asing. Pasukan bayaran tidak peduli tentang patriotisme, medali, penghargaan, dan sebagainya. Mereka hanya menjalankan tugas untuk keuntungan pribadi. Alasan utama di balik menyewa mereka adalah bahwa jika mereka ditangkap saat menjalankan tugas, pihak yang menyewa mereka dapat menolak keberadaan mereka dan menghindari tanggung jawab. Alasan utama di balik negara-negara kuat mempekerjakan kelompok pasukan bayaran adalah untuk membuat mereka melakukan tugas-tugas yang dengan alasan tertentu tidak mungkin mereka berikan kepada militer mereka sendiri. Kelompok Wagner adalah sebuah unit paramiliter pasukan bayaran Rusia yang berperang di Ukraina dan beberapa bagian lain dunia, terutama Timur Tengah dan Afrika, termasuk Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Mozambik, Madagaskar, Republik Afrika Tengah, dan Mali. Mereka sering bertindak sebagai kekuatan untuk mendorong kepentingan Rusia atau mendukung pemerintahan sekutu. Operasi mereka meliputi peran tempur hingga keamanan, pelatihan, dan peran penasihat untuk pasukan lokal yang mereka dukung. Amerika Serikat juga memiliki kelompok pasukan bayaran sendiri, tetapi mereka tidak menggunakan istilah pasukan bayaran. Amerika Serikat tidak menggunakan pasukan bayaran, mereka mempekerjakan kontraktor militer pribadi. Karena jika Anda membaca Konvensi Jenewa, itu dengan jelas mendefinisikan apa itu pasukan bayaran dan negara seharusnya tidak mempekerjakan mereka. Jadi, untuk menghindari konvensi ini, Amerika Serikat menggunakan istilah kontraktor militer pribadi untuk memberikan dukungan tambahan kepada pasukan bersenjata mereka. Salah satu contoh terkenal adalah Blackwater, yang kemudian berganti nama menjadi Sea Services LLC dan Academy. Blackwater menjadi kontroversial karena keterlibatannya dalam berbagai operasi militer di luar negeri, termasuk di Irak dan Afghanistan. Perusahaan militer swasta Amerika umumnya beroperasi dengan lebih banyak transparansi dan di bawah pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan kelompok seperti Wagner Group. Meskipun masih ada kontroversi terkait penggunaan kontraktor militer swasta oleh pemerintah Amerika, undang-undang dan regulasi yang ketat telah diterapkan untuk membatasi potensi penyalahgunaan atau tindakan semena-mena. Sekarang ada yang bisa mengatakan bahwa ada perbedaan antara kelompok pasukan bayaran dan kontraktor militer pribadi. Tidak semua pasukan bayaran memiliki pengalaman pertempuran dalam tentara reguler sebelum mereka memutuskan untuk menjadi tentara swasta. Hampir semua pasukan bayaran memiliki latar belakang pasukan khusus atau pernah bertugas dalam unit tempur elit lainnya. Jadi, mereka tahu hal-hal ini. Ketika orang-orang ini tahu semua tentang kapan, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Siapa Yevgeny Prigozhin? Apakah kelompok Wagner adalah unit paramiliter pribadi Rusia? Wagner memiliki bangunan korporat yang layak. Jadi juga bisa, sama seperti Amerika Serikat, bermain dengan kata-kata. Sekarang, siapa yang memiliki kelompok pasukan bayaran atau militer pribadi Rusia ini? Ada seorang pria bernama Yevgeny Prigozhin, dia pemilik kelompok Wagner. Tahun 2023 ini dia berusia 62 tahun dan juga seorang pengusaha. Dia memiliki beberapa restoran dan perusahaan catering untuk menyediakan layanan makanan kepada Kremlin dan bukan hanya Kremlin, perusahaannya juga memiliki kontrak catering dengan pasukan bersenjata Rusia. Itulah mengapa kadang-kadang dia juga disebut koki Vladimir Putin. Dia menyediakan makanan untuk Presiden Putin selama kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Rusia pada tahun 2015. Sekarang di sini ada gambar lain dari tahun 2006 di mana dia menawarkan minuman kepada Presiden Amerika, George Bush. Dari gambar-gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa individu ini dulu memiliki posisi khusus dalam lingkaran dalam Presiden Rusia, Vladimir Putin. Jika tahu tentang Putin, dia adalah presiden yang sangat cerdik yang sebelumnya adalah mata-mata KGB. Jadi, Anda bisa berasumsi bahwa orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang dia percaya 100%, dan kami berbicara tentang seseorang yang mempersiapkan makanan untuk Putin. Jadi, dia pasti harus menjadi seseorang yang istimewa bagi Putin.
Tidak mungkin Putin akan sembarangan makan makanan yang dibuat oleh siapa saja. Prigozhin bergerak dari memiliki perusahaan catering menjadi memiliki perusahaan militer pribadi. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa dia telah menjalankan restorannya dan bisnis catering sejak tahun 90-an. Secara perlahan-lahan, Prigozhin membuat kemajuan dan bisnisnya terus berkembang, bahkan di sektor pemerintah yang mencakup sekolah, perusahaan, dan angkatan bersenjata. Seperti yang Anda mungkin tahu, Vladimir Putin telah menjadi Perdana Menteri atau Presiden sejak tahun 1999. Seiring berjalannya waktu, hubungan Prigozhin berkembang di dalam sektor pemerintah, terutama di antara birokrat dan jenderal militer berpangkat tinggi. Melalui mereka, dia semakin masuk dalam lingkaran dekat Presiden Putin, seperti yang terlihat dari gambar ini di mana dia sedang menerima mantan Presiden Amerika, George Bush, dan Pangeran Charles. Dipercaya bahwa Prigozhin terinspirasi untuk memulai perusahaan militer pribadi pada tahun 2014. Seperti pada Maret 2014, Rusia mengambil alih Crimea yang sebelum tahun 2014 merupakan bagian dari Ukraina. Rusia merebut Crimea, Prigozhin mendapatkan ide mengapa tidak memanfaatkan peluang ini. Apa yang dilihat Prigozhin di Crimea yang membuatnya melihat ini sebagai peluang? Anda perlu tahu bahwa ketika Rusia mengambil alih Crimea, tindakan ini tidak diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara lain yang menentang, terutama negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Mereka mulai melihat Rusia sebagai penjajah. Pengambil alihan Rusia atas Crimea pada tahun 2014 disebut sebagai invasi. Setelah tahun 2014, bersama dengan Crimea, Rusia secara perlahan-lahan memulai operasi militer di bagian timur Ukraina. Dengan ini, Rusia menghadapi masalah besar. Rusia tidak ingin mendeploy pasukan militernya biasa di wilayah-wilayah ini. Bayangkan jika bahkan satu tentara Rusia ditangkap beroperasi secara ilegal di tanah asing, Amerika Serikat akan mendapatkan alasan untuk menjadikannya masalah internasional besar. Strategi yang sama juga diikuti oleh Amerika Serikat. Mereka tidak ingin seorang pun tentara Amerika ditangkap dalam kasus seperti ini, karena jika Rusia menangkap satu tentara Amerika, mereka akan menggunakannya sebagai masalah internasional. Jadi, pemerintah Rusia memerlukan pasukan yang dapat bekerja untuk pemerintah seperti halnya tentara reguler. Dengan cara ini, Rusia dapat mengklaim bahwa pasukan reguler mereka tidak terlibat dalam kegiatan apapun. Jadi, pada dasarnya, Rusia membutuhkan militer pribadi. Setelah pengambil alihan Crimea pada tahun 2014, Prigozhin memanfaatkan peluang ini dan mendirikan perusahaan militer pribadi miliknya. Juga dikatakan bahwa Prigozhin secara pribadi menyajikan ide ini kepada Putin dan Putin menyetujuinya. Pemerintah Rusia bahkan memberikan tanah kepada Prigozhin di selatan Rusia tempat dia bisa mendirikan perusahaan dan basis pelatihan untuk para pejuang. Kemudian pada September 2015, seperti yang Anda tahu, pemerintah Rusia memutuskan untuk campur tangan secara militer di Suriah dan memberikan dukungan langsung kepada rezim Bashar al-Assad. Bahkan Suriah menjadi peluang bagi Prigozhin di mana dia mendapatkan kontrak untuk makanan dan persediaan. Selain itu, dia juga mengirimkan pasukannya. Inilah simbolnya, yaitu lencana lengan dari kontraktor militer pribadi, kelompok Wagner. Pada tahun 2017, mereka masuk Sudan. Pada tahun 2018, organisasi ini tiba di Republik Afrika Tengah. Pada tahun 2019, pemerintah Mozambik mengundang kelompok Wagner setelah eskalasi pemberontak di wilayah utara negara tersebut. Pejuang Wagner juga ditempatkan di Libya sejak tahun 2019, mendukung Panglima Perang Khalifah Haftar. Pada tahun 2021, kelompok ini masuk Mali setelah pemerintahan pro-Rusia dan anti-Barat naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta militer. Kelompok Wagner mulai berkembang dimanapun kepentingan politik pemerintah Rusia harus dilindungi. Jika Anda memperhatikan, dimanapun pejuang Wagner ini ditempatkan di seluruh Timur Tengah dan Afrika, tujuan utamanya adalah melindungi elit pemerintahan yang berkuasa atau baru muncul yang pro-Rusia. Mereka juga diberi tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur kritis. Istilah infrastruktur kritis, seperti ladang minyak, tambang berlian dan emas. Kelompok Wagner memiliki hak eksklusif dan lisensi untuk menambang emas dan berlian. Dari 5.000 pejuang, organisasi ini berkembang menjadi 50.000 pejuang seiring berjalannya waktu. Bisnisnya berkembang secara finansial dan militer, dan semakin berpengaruh. Dia tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga mendapatkan banyak musuh,
seperti mantan mitra bisnis yang merasa ditipu, para jenderal militer yang dikritiknya di sepanjang jalan, dan bahkan pejabat pemerintah yang takut bahwa suatu hari ambisinya mungkin memberinya kekuasaan politik. Presiden Putin tidak ragu-ragu mengatakan bahwa pemerintahannya menyediakan dana kepada perusahaan militer pribadi ini untuk berpartisipasi dalam konflik di Ukraina. Alasan Putin menyebutkan angka ini adalah karena pemilik kelompok Wagner, Prigozhin, seharusnya tidak menyesatkan publik Rusia dan mempresentasikan dirinya sebagai pahlawan. Presiden Putin tidak ingin dunia mempersepsikan bahwa seluruh perang hanya dilakukan oleh kelompok Wagner sendiri. Itu sebabnya Presiden Putin secara terbuka mengungkapkan semua biaya yang dikeluarkan. Kelompok Wagner, Prigozhin, mencoba memanfaatkan lingkungan yang diciptakan oleh konflik ini untuk lebih jauh mengembangkan ambisi politiknya sendiri. Itu sebabnya pada tanggal 24 Juni, segera setelah kelompok Wagner memberontak dan bergerak menuju Moskow, Presiden Rusia, Putin, segera menyatakan mereka sebagai pengkhianat, dan dia juga mengumumkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap semua pejuang yang mengangkat senjata melawan negara Rusia. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang parah yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Pemerintah Rusia melakukan razia terhadap properti-properti Wagner di selatan Rusia dan menyita segalanya, mulai dari emas hingga uang tunai. Markas besar utama Wagner berada di selatan Rusia di Malkino dekat Krasnodar. Setelah mendengar berita ini, kelompok Wagner ketakutan. Mereka tercengang sejenak, terutama pemilik kelompok Wagner, Prigozhin. Kemudian, pada tanggal 27 Juni, dilaporkan bahwa Prigozhin telah pergi ke Belarusia, dan ini dikonfirmasi oleh Presiden Belarusia, Lukashenko. Dia mengakui bahwa Prigozhin tiba di Belarusia pada tanggal 27 Juni. Lukashenko dan Prigozhin mencapai kesepakatan. Setelah itu Prigozhin segera memberikan perintah kepada pasukan militer pribadinya untuk menghentikan pemberontakan. Juga dikatakan bahwa Lukashenko menawarkan proposal kepada Prigozhin, di mana ia akan menyediakan basis bagi sebagian pejuang kelompok Wagner untuk tinggal di Belarusia. Lukashenko begitu yakin tentang kesepakatan ini sehingga ketika wartawan bertanya apakah akan ada masalah bagi negaranya dalam memberikan perlindungan kepada para tentara bayaran ini dan apakah individu-individu ini akan menjadi ancaman bagi Belarusia, Lukashenko mengatakan dia tidak khawatir tentang kehadiran pejuang Wagner di Belarusia dan lebih lanjut mengatakan mereka akan ada di negara ini dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi utamanya adalah bahwa jika kami perlu mengaktifkan mereka untuk pertahanan negara kami, maka itu akan segera dilakukan dalam arah apapun. Ini adalah kata-kata Presiden Lukashenko. Dia memuji pengalaman Wagner. Presiden Belarusia, Lukashenko, memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Rusia, Putin. Lukashenko cenderung mengikuti petunjuk Putin dalam kebanyakan hal. Terkadang saya merasa bahwa kesepakatan antara Belarusia dan kelompok Wagner juga melibatkan Putin, meskipun Putin belum mengakui secara publik, tetapi tampaknya cukup jelas. Pada tanggal 27 Juni, Prigozhin berada di Belarusia, dan Lukashenko dan kepala kelompok Wagner memiliki kesepakatan. Kemudian, segera setelahnya, pemerintah Rusia mencabut tuduhan pidana terhadap Prigozhin dan anggota kelompoknya. Pemerintah Rusia menutup semua penyelidikan pidana terhadap kelompok Wagner dan pemberontakan singkat terhadap negara Rusia. Mereka bahkan mengembalikan lebih dari 100 juta dolar dalam bentuk uang tunai dan batangan emas yang disita selama penggerebekan. Kelompok Wagner telah didirikan oleh Dinas Intelijen Militer Rusia GRU dan merupakan kekuatan tempur terbaik Rusia. Pemberontakan tanggal 24 Juni telah menunjukkan bahwa masyarakat Rusia harus lebih bersatu daripada sebelumnya. Dan kabar tewasnya Prigozhin akhir Agustus 2023 ini banyak spekulasi berkembang dan mengaitkan dengan kebijakan Putin untuk membungkam semua yang membuat riak di Rusia. Di kesempatan lain Presiden Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan pesawat yang diduga menewaskan pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin. Dalam pidato pertamanya sejak jatuhnya pesawat Embraer Legacy 600, Putin menyebut pendiri Wagner itu sebagai orang yang bernasib sulit, tetapi berbakat. Dia adalah orang yang bernasib sulit, dan dia membuat kesalahan serius dalam hidup, kata Putin seperti dikutip CNN.